Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Yang hari ini mengizinkan kami kembali menjalani hari yang baru dan melakukan berbagai aktivitas kami. Dan sebelumnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan teduh kami hari ini. Dan ajar kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian nats sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup orang percaya itu tidak pernah dijanjikan bebas dari berbagai penderitaan. Bahkan kita bisa melihat bahwa sejak awal kekristenan tidak terlepas dari penderitaan. Tapi justru dengan penderitaan itu, kekristenan semakin banyak tersebar. Nilai-nilai pengajaran Kristen semakin tajam menyentuh kehidupan manusia sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang demikian juga, Petrus mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia. Bukan hanya pada saat hidup terasa baik, tetapi karunia itu justru semakin nyata kita rasakan dalam hidup kita ketika hidup kita dalam keadaan rapuh. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita hari ini, dengan kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita, meyakinkan kita bahwa penderitaan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Allah telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Artinya, hidup orang percaya itu selalu memiliki tujuan yang melampaui keadaan kita hari ini. Jadi kalaupun keadaan kita hari ini tidak baik, tapi kita punya tujuan dan pasti akan melampaui keadaan kita hari ini. Dan apa yang kita rasakan sekarang, seberat apapun itu, hanyalah seketika lamanya. Jika itu dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan janjikan kepada orang percaya. Nah, perspektif inilah yang mendorong kita untuk tetap berdiri dalam pengharapan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari hidup kita, tapi justru akan semakin mendorong kita menemukan tujuan hidup dan sampai pada tujuan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan.
Petrus menggunakan 4 kata yang sangat kuat. Yang pertama yaitu melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Ini bukan bahasa yang abstrak, melainkan ini adalah gambaran dari tindakan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita dapat membayangkan bagaimana seorang tukang bangunan diberi tanggung jawab untuk merenovasi satu rumah tua yang hampir runtuh. Tentu rumah itu tidak akan langsung dihancurkan. Tetapi seorang tukang akan berusaha mempertahankan rumah itu dan memperbaikinya dengan sedemikian rupa, sekalipun dengan proses yang sangat lama. Dia akan memperhatikan struktur, dia akan mulai mengganti yang rapuh, memperkuat fondasi, menegakkan tiang-tiang penyangga. Dan itu bukan sebuah proses yang instan, butuh kehati-hatian, dan mungkin sangat merepotkan, karena merenovasi tentu lebih repot dibandingkan membangun. Kadang sangat berisik, atau mungkin terkadang kita merasa bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Tapi tujuannya sangat jelas sekali. Bagaimana rumah yang tua itu bisa berdiri kembali, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Nah, demikianlah Allah bekerja dalam hidup kita melalui kasih-Nya. Kita adalah ciptaan yang sudah rusak, tetapi kemudian karena kasih karunia Allah, Yesus datang untuk memperbaiki kita. Mungkin tidaklah melalui sebuah proses yang mudah. Dan justru terkadang penderitaan itu pun menjadi proses di mana Tuhan sedang mengerjakan sebuah karya yang lebih indah lagi dalam hidup kita. Sering sekali juga kita ingin Tuhan mengangkatkan penderitaan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri kita. Kita mungkin memilih untuk lebih memutuskan lolos dari masalah. Tapi terkadang kita tidak bisa lolos dari persoalan kita. Tapi justru dalam iman, kita diingatkan untuk tetap teguh. Kita diingatkan untuk tetap kuat. Dan kita diingatkan untuk tetap kokoh dalam pengharapan yang benar. Dan kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita untuk tetap teguh, kuat, dan kokoh di tengah-tengah badai kehidupan yang kita jalani saat ini. Dalam proses ini kita belajar bahwa kita tidak berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Tapi justru dalam kelemahan dan kerapuhan kita, kita semakin merasakan bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan yang selalu menopang kita dengan setia. Oleh sebab itu, marilah kita memandang penderitaan kita dengan iman. Apapun pergumulan hidup yang saat ini kita alami, yang hari ini kita alami, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah, Tuhan tidak menjanjikan kita terbebas dari persoalan, tapi Tuhan menjanjikan kita kekuatan, menjanjikan kita pengharapan yang akan selalu mengokohkan kita, meneguhkan kita untuk tetap berdiri dalam kemuliaan-Nya, sekalipun dalam masa-masa menghadapi pergumulan hidup. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, sekalipun hari ini kita menghadapi banyak penderitaan, tapi hari ini bukan akhir dari perjalanan hidup kita, karena kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh meyakini bahwa kasih karunia-Mu yang akan selalu meneguhkan, mengokohkan, dan memberikan kami kekuatan serta melengkapi kami ya Bapa, sehingga kami tetap mampu berdiri dalam pengharapan melewati setiap badai hidup kami. Karena penderitaan bukanlah akhir dari hidup yang Tuhan janjikan, tapi kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami menjadi tujuan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun kondisi kami hari ini Bapa, kami yakin Engkau setia dan Engkau Allah kami yang tetap menjaga kami. Kami akan mampu melewati itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kekuatan dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata bagi kami masing-masing. Bapa, hari ini pun kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-jemaat GBK Perunggun Cijantung, bersama dengan pertua, diaken, pendeta yang melayani di GBK Perunggun Cijantung. Tuhan yang berkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, sebagaimana hikmat,
penyertaan, kesehatan yang Tuhan janjikan kepada kami. Demikian juga Tuhan Kau nyatakan semua hal itu bagi seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Dengan segala keberadaannya tetap menjadi saksi Kristus, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dan biarlah pun Tuhan penyertaan-Mu selalu mengokohkan kesatuan hati seluruh jemaat-jemaat GBKP Runggun Cijantung untuk terus mempermuliakan Tuhan, mengambil bagian dalam seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan. Kami pun berdoa buat seluruh pertua, diaken, dan pendeta bersama dengan Nora, Naras, dan pendamping Tuhan juga yang berkati kehidupan mereka. Sehingga dengan keberadaan mereka pun Tuhan sebagai orang yang Engkau pilih untuk menggembalakan anak-anak-Mu Bapa, mereka mampu melakukannya. Sekalipun mungkin hidup mereka pun masing-masing tidaklah mudah. Tapi kami percaya Bapa, keterpilihan kami pun sedemikian juga keterpilihan seluruh anak-anak Tuhan sebagai seraian Tuhan bukanlah karena kebetulan, tapi karena memang Tuhan mau pakai mereka dengan lebih luar biasa. Bapa, kami sungguh berdoa kepadamu, meminta belas kasihan-Mu dalam sepanjang kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang selalu tuntun kami sehingga kemanapun kami pergi, kami selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.